Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retalia Mujitarani dengan NIM 18222104. Di sini saya akan membuat program tentang sorting dengan inputan 30 angka dari user. Batas angkanya yaitu 100 hingga 1 juta. Nah, yang kedua, saya akan membuat program sorting dengan inputan gabungan angka dan huruf. Nah, yang pertama saya akan membuat program program 30 inputan itu. Nah, sini saya eh, dev bubble underscore sort right. Oh. Kemudian n sama dengan len var. Kemudian for i in range n titik dua. Habis itu for c in range 0, koma n min i min 1. Kemudian ada if try c. Terus habis itu tanda sini ini right c plus 1. Oh gini sih. Oh tidak. C plus 1. Habis itu right c, koma salah, c plus 1. C plus 1 sama dengan right c plus 1, koma right c. Nah, selanjutnya kita akan menginput number def input number. Nah, ini number ini sama s. Number sama dengan ini, kita enter. Habis itu for i in range, karena tadi yang diminta adalah sepanjang 30 ya inputannya, jadi range-nya kita pakai 30. Habis itu kita while true. While true. Habis itu kita try. Nah, 6 sama dengan int input f, masukkan angka ke i plus 1 ya, plus 1 terus antara 100 hingga 1 juta. Nah, ini
Terus itu. Oke, habis itu kita buat if 100 sama dengan 6 ini sama dengan 1 juta. 1, 2, 3. Nah, habis itu kita pakai number titik append ya dalam kurung 6, terus kita break, terus kita enter else gini. Habis itu kita buat perintah yaitu masukkan perintahnya bukan ini, angka harus berada di antara 100 hingga 1 juta. Jadi nanti eh, ketika saya memasukkan angka bukan berada di antara 100 hingga 1 juta, itu dia akan mengulangi lagi gitu. Nah, kemudian expect follow error itu kita buat perintah lagi, masukkan harus berupa bilangan bulat ya, bilangan bulat. Terus kita return. Nah, kita return. Habis itu return numbers. Nah, ini adalah def inputan dari numbers. Kemudian kita buat def mainnya, yaitu print in masukkan 30 angka antara 100 hingga 1 juta. Nah, untuk diurutkan. Habis itu numbers sama dengan input underscore numbers. Terus print kan, print angka angka sebelum diurut. Jadi nanti biar tahu angka-angka berapa saja yang sebelum diurutkan tadi. Terus habis itu print numbers.
Terus bubble sort ya, numbers, print, eh n angka setelah diurutkan. Ini print numbers. If mm, name, if name, nah, name sama dengan ini, my, ya kan? Terus ini titik dua, main tuh. Oke, jadi ini merupakan sebuah program yang saya buat untuk bubble sort, apa, codingan sorting. Nah, ini saya akan menjelaskan apa yang saya buat dari codingan itu. Nah, yang pertama itu ada bubble sorting. Di sini itu saya mengimplementasikan dalam fungsi bubble sort. Nah, kemudian N ini yaitu hitung panjang array-nya. Array-nya itu berupa N gitu. Nah, kemudian for for in for I in range n dan for j in range 0, n min 1 min I min 1 itu maksudnya dalam setiap iterasi itu dilakukan iterasi lain dari 0 hingga n min I min 1. Nah, karena setelah setiap iterasi itu terluar, elemen terbesar terbesar akan berada di posisi terakhir gitu. Terus habis itu if array J lebih besar array J plus 1 itu maksudnya bandingkan elemen ke J dengan elemen ke J plus 1 gitu. Terus ini juga sama. Jadi lanjutan lanjutan proses tersebut itu eh, seluruh elemen dalam array telah diurutkan gitu. Terus yang kedua itu saya ada def input numbers di sini itu eh, menginputkan apa ya, memerintahkan angka berapa yang akan dimasukkan gitu. Terus ini number sama dengan tanda kurung itu membuat list kosong untuk menyimpan angka gitu. Terus selanjutnya ada for I in range 30. Jadi itu um, iterasinya itu sebenarnya 30. 30 apa ya? Panjangnya angka itu ada 30 gitu. Untuk mendapatkan 30 angka juga. Tuh. Terus ada while true, try, number input. Jadi itu ketika ini numbernya int input F masukkan angka ke I plus 1 antara 100 hingga 1000. Jadi memeriksa apakah angka tersebut berada dalam rentang 100 hingga 1 juta gitu. Nah, terus selanjutnya ada if 100 lebih besar sama dengan number lebih besar sama dengan 1 juta number dot append number.
break else itu maksudnya apa? Jika iya, maksudnya jika iya dia angka itu merupakan di antara 100 hingga 1 juta, maka angka itu ditambahkan di ke dalam list gitu. Nah, terus ada ex, except value error. Jadi printnya itu masukkan harus bilangan bulat gitu. Jadi jika eh, tidak ke dalam apa ya, tidak angka tersebut tidak di antara 100 hingga 100 juta itu eh, apa ya akan tampil pesan kesalahan dan akan dimintai input angka kembali gitu. Nah, return numbers ini artinya eh, apa ya disuruh untuk mengulangi langkah-langkah di atas ini, langkah-langkah ini, langkah-langkah langkah-langkah untuk apa ya memilih angka sehingga mendapatkan 30 angka yang valid gitu. Kemudian kembalikan list angka yang telah diisi. Tuh. Sekarang ada yang algoritmanya DeepMind itu maksudnya print masukkan 30 angka antara 100 hingga 1 juta untuk diurutkan. Jadi tampil eh, saya memerintahkan inputan saya itu untuk menampilkan pesan atau instruksi kepada pengguna itu yaitu masukkan 30 angka antara 100 hingga 1 juta. Nah, nanti outputnya akan mengeluarkan apa ya, kita itu disuruh memainkan, memasukkan angka sebanyak 30 angka gitu. Terus panggil untuk print angka sebelum diurutkan itu panggilan fungsi input numbers untuk meminta input 30. Eh, oh ini yang input sama dengan input numbers. Nah, kemudian yang print n angka sebelum diurutkan ini itu maksudnya menampilkan angka yang sudah saya masukkan eh, sebelum diurutkan. Jadi masih awal, saya memasukkan angka-angka itu secara acak, entah dari yang terkecil atau terbesar gitu. Terus yang ini ada bubble sort number, itu panggilan fungsi bubble sort eh, untuk mengurutkan angka-angka tersebut. Kenapa? Karena di sini saya memerintahkan print angka setelah diurutkan gitu. Jadi saya itu memerintahkan untuk menampilkan angka acak tadi setelah diurutkan. Nah, nah ini kemudian ada, nah ini setelah saya run itu muncul output masukkan 30 angka antara 100 hingga 1 juta untuk diurutkan. Nah, ini adalah perintah dari sini gitu. Nah, yang pertama masukkan angka ke satu. Terserah pokok antara 100 sampai 1 juta. Saya masukkan 200. Kemudian angka kedua 100. Angka ketiga 234. Angka keempat 500. Ini angkanya terserah, yang penting dengan range dengan antara 100 hingga 1 juta. Nah, saya berikan contoh ketika masukkan angka ke urutan ke-6 itu saya memilih 45. Nah, nanti ada output angka harus berada di antara 100 hingga 1 juta. Karena apa? Tadi saya sudah membuat program angka itu harus berada ini. Angka harus berada di antara 100 hingga 1 juta. Nah, ketika apa namanya tidak berada di antara tersebut, itu akan disuruh menginputkan angka lagi gitu. Ke 90, 90, 50, 600. Ini angkanya terserah, penting yang penting sampai 30.
189. Nah, ini adalah angka terakhir. Oke. Nah, udah output angka sebelum diurutkan itu ada sebanyak 30. Ini ada 200, 100, 234, 500, dan selanjutnya. Nah, angka setelah diurutkan itu menghasilkan angkanya itu dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, itu ada 100, 120, 118, sampai yang terbesar ada 99. Nah, itu merupakan uh, program program dari sorting dan huruf. Nah, sama yang kayak nomor satu tadi, kita akan menggunakan bubble sorting. Jadi def bubble sort try. Nah, di sini n sama dengan len try. Kemudian ada for i in range n, oh, n. Terus ada for j in range 0, koma, n min i min 1. Kemudian kita buat if rank j keliru b j plus 1. Kemudian ada array j, koma, array j plus 1 sama dengan j plus 1, koma, array j. Tuh. Nah, ini adalah fungsi untuk memanggil bubble sortnya. Kemudian kita akan menggunakan fungsi gabungan untuk menggabungkan. Itu ada sort mix. Nah, itu ada mix input sama. Nah, ini ada input perintahnya. Masukkan kombinasi angka dan huruf kan. Nah, saya tambahin di sini pisahkan dengan spasi biar nanti tidak eh, biar mudah dibedakan. Nah, kemudian sini saya membuat notes memisahkan angka dan huruf itu gimana gitu. Numbers numbers sama dengan sama dengan wah terus letter
Kemudian per item in mix. Nih, input. If item titik digit gini, terus numbers titik append int item. Kemudian kita buat else, itu lettersnya titik append juga. Nah ini item. Terus eh kita buat apa ya, fungsi bubble sortingnya untuk mengurutkan angka dan huruf. Jadi bubble sort ini numbers. Kemudian bubble sort lagi untuk letter. Kemudian untuk bisa menggabungkan urutan angka dan huruf itu pakai sort input sama dengan number plus letter. Terus kita return, return sort, ya ini sort. Nah, kemudian yang terakhir ada if name ini sama dengan main itu ada sorted input sama dengan sort ini sama kita perintahkan untuk print input yang telah diurutkan. Sorted input. Input. Oke. Nah, ini adalah program yang saya buat. Nah, saya akan menjelaskan apa sih maksud dari program ini. Jadi, yang pertama itu ada the bubble sorting. Ini mengimplementasikan dalam bentuk bubble sorting. Nah, yang pertama ada n sama dengan dan array. Ini n apa breaks-nya itu berupa n gitu. Nah, selanjutnya ada for i in range n titik dua, terus ada for j in range 0, n min 1, min i min 1 itu mulai apa ya? Dimulai dengan dari iterasi pertamanya itu i sama dengan 0 hingga iterasi terakhirnya itu i-nya itu sama dengan n min 1, di mana n itu adalah panjang dari array-nya. Terus kemudian ada if array J lebih besar array J plus 1. Jadi eh, dalam setiap iterasi J itu bandingkan elemen ke J lebih besar dari elemen ke J plus 1. Tukar elemen gitu.
Terus kemudian ada array J, array J plus satu sama dengan array J plus satu, array J. Jadi ditukar gitu ketika array J sama array J plus satunya lebih besar. Nah, terus kemudian lanjutkan proses tersebut itu sampai seluruh elemen dalam array itu telah diurutkan. Kemudian ada depth sort mixed input. Di sini itu mengimplementasikan hmm, fungsi gabungan dari sorting gitu. Nah, yang pertama ada mixed underscore input sama dengan input. Masukkan kombinasi angka dan huruf, pisahkan dengan spasi, titik split. Itu maksudnya eh, minta apa ya? Aku itu memerintahkan input dari pengguna yang merupakan kombinasi dari angka dan huruf. Lalu saya meminta dipisahkan dengan spasi gitu. Hmm. Kemudian ada number sama dengan tanda kurung sama letter sama dengan tanda kurung itu membuat dua list kosong saat untuk menyimpan angka dan satu untuk menyimpan huruf gitu. Terus ada for item in mixed if item titik is digit. Terus ada number append ini. Itu maksudnya iterasi melalui sistem item dalam input. Jadi, jika item adalah angka, ini jika apa ya? Jika inputnya jika itemnya itu angka, berarti dia apa ditambahkan di list angka gitu. Kalau sedangkan kalau itemnya itu berupa huruf, ya ditambahkan ke huruf gitu. Kemudian ada panggilan bubble sort number sama letter. Nah, itu panggilan fungsi bubble sorting untuk mengurutkan mengurutkan list angka dan huruf secara berpisah. Kemudian ada sort mixed input number plus letter, return sorter mixed input itu gabungan list angka dan huruf yang telah diurutkan gitu. Terus ini ada panggilan ya. If name main sort inputs bersama dengan ini adalah kembalikan hasil penggabungan tersebut sebagai output programnya gitu. Eh, kita run dulu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.